semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi ya di YouTube-nya Rumah Khairan. Teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman dan bunda-bunda semua yang sudah bersedia untuk klik video aku. Jadi video kali ini aku awali di jam 9 pagi. Ini aku bareng sama suami dan anak aku ke toko material. Nah pas di tokonya nih aku ketemu sama temennya bapak mertua. Jadi di toko material ini aku tuh mau beli perlengkapan untuk renovasi dapur. Jadi sebenarnya aku tuh renovasi dapur tipis-tipis aja ya teman-teman. Aku tuh cuma niatnya mau plafon dapur, tapi jadi keterusan dan merembet kemana-mana. Bahkan aku sampai ngecat seluruh rumah jadi warna putih gitu. Nah ini aku tuh udah selesai ya untuk beli perlengkapan untuk renovasi dapurnya. Nah videonya ini aku lanjut sore hari ya teman-teman, sekitar jam setengah 5 sore. Ini aku tuh kemarin ngeliat gitu ya di depan komplek perumahan ada spanduk kalau di dalamnya tuh ada saung makan baru gitu. Jadi aku pikir saung makan yang di dalam perumahannya tuh nggak saung makan yang besar ini. Dan ternyata pas aku sampai di tempatnya aku kaget banget kalau ternyata saung makan ini tuh bener-bener luas. Terus tempatnya tuh bener-bener enak, suasananya enak. Terus sepi gini ya teman-teman, mungkin karena aku tuh datangnya jam setengah 5 gitu udah mau nutup, karena ini tuh kebetulan tutupnya di jam 6 sore. Dan di sini juga ada live musik ya teman-teman sampai jam 6 sore juga. Nah yang bikin aku kaget tuh ternyata ini tuh bener-bener luas gitu ya teman-teman. Padahal lokasinya tuh ada di dalam gitu di ujung perumahan. Dan ini tuh lokasinya cuma 5 menit aja dari rumah aku. Nah tadi aku udah liatin ya ke teman-teman semua gimana suasananya dari awal pintu masuk. Dan untuk menuju saung makannya ini kita melewati jembatan kayu. Di bawahnya juga ada ikan-ikan seperti saung makan pada umumnya. Dan Masya Allah banget ya teman-teman dan bunda-bunda semuanya, ternyata saung makannya tuh sebagus ini. Dan itu tuh di saung 6 ada suami sama anak aku yang lagi nunggu makanannya dianterin semua. Dan alhamdulillah ini untuk pesanan kita tuh udah dianterin semua sama mas-masnya. Oh ya teman-teman, pas aku cobain bareng sama suami dan anak aku, ternyata makanan di sini tuh enak-enak ya. Apalagi pecak ikannya dan harganya tuh terjangkau. Setelah selesai makan, ini aku lanjut jalan ke belakang bareng sama anak aku. Dan ternyata di belakang ini ada area bermain anak yang luas dan super nyaman ya teman-teman. Terus di sini juga permainannya banyak. Jadi kalau misalnya saung makannya tuh lagi rame, apalagi weekend gitu ya, insya Allah sih anak-anak gak akan berebutan mainan gitu, karena pilihan mainannya juga banyak. Dan di belakangnya lagi itu tuh ada tempat pemancingan gitu. Ini aku tuh seperti biasa ya teman-teman, makannya tuh pasti gantian gitu sama suami. Tadi yang pertama tuh aku udah makan duluan. Dan pas suami aku makan, anak akunya tuh kepengen main gitu ya, karena mungkin bosen kalau misalkan di saung terus gitu ya, namanya juga anak-anak. Jadi kalau tadi aku di saung aja dan gak jalan ke belakang, kayaknya aku gak tahu kalau ada tempat mainan anak ini. Dadah. Nah beres nemenin anak aku main tadi di tempat kuda-kudaan, aku lanjut buat naikin dia di ayunan. Dan ini tuh aku naikin dia sendiri gitu ya sambil aku ayun. Dan dia tuh lumayan rewel ya teman-teman kalau pas naik sendiri. Akhirnya ini aku temenin deh dia buat naik ayunan. Dan ternyata dia tuh lebih seneng kalau naik ayunannya sama mamahnya daripada sendirian. Nah untuk videonya nih aku lanjut di jam 3 pagi. Ini aku tuh udah ada di Bandara Soekarno-Hatta.
aku mau mengantarkan bapak dan ibu mertua aku untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah ini aku nganterinnya tuh lumayan rame ya teman-teman. Mamah aku juga sampai ikut dan dia tuh nginep gitu ya di rumah aku. Karena pesawatnya itu flightnya jam 7 pagi, jadi ini tuh sekitar jam 3 pagi tuh udah sampai gitu ya di bandara. Ini Masya Allah ya teman-teman, yang nganterinnya tuh banyak gitu ya. Ada keluarga semuanya pada nganterin. Nah ini anak akunya tuh lagi sama mbahnya, karena anak aku tuh pas di sini bener-bener lengket banget gitu sama mbahnya, bahkan dia tuh nggak mau digendong sama aku. Padahal ini mbahnya juga lagi repot ya karena mau berangkat. Oke, lanjut lagi ya teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Jadi selama bapak dan ibu mertua aku melaksanakan ibadah umroh, setiap malamnya tuh dari jam 8 malam kita ngadain pengajian gitu. Tapi untuk pengajiannya tuh hanya pengajian bapak-bapak aja. Masih berlanjut lagi ke kegiatan selanjutnya. Jadi videoku kali ini tuh bener-bener kegiatan random aku ya teman-teman. Ini tuh aku loncat jauh banget videonya di H-2 kepulangan bapak dan ibu mertua aku. Jadi kemarin untuk oleh-oleh dari Mekah dan Madinahnya tuh udah pada sampai. Terus aku sama suami ditugasin buat packingin oleh-oleh ibadah umrohnya itu di rumah. Dan alhamdulillah ini aku tuh packingin oleh-olehnya dibantu sama kakak sepupu aku, namanya Kak Eris. Dia juga udah punya anak dan anaknya juga ikut di sini. Jadi alhamdulillah banget aku ngerasa terbantu karena ini tuh kita bener-bener cepet ya teman-teman, 2 jam aja udah selesai. Kalau aku bareng sama suami aku tuh pasti digangguin terus sama anak aku, jadi nggak selesai-selesai. Oh ya teman-teman, di sini tuh aku nggak bermaksud pamer atau gimana-gimana, tapi nanti aku mau ngeliatin ke teman-teman semua. Siapa tahu isi video aku ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk teman-teman semua. Siapa tahu ada orang tuanya, keluarganya yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini aku kasih ide untuk oleh-oleh bingkisannya. Nah untuk makanannya ini tuh ada 4 jenis gitu. Yang pertama ini ada kacang yang coklat tuh rasanya kayak kopi. Kalau yang warna krem itu kayaknya udah biasa ya teman-teman kalau ada di oleh-oleh haji dan umroh. Terus selain itu ini juga ada kurma dan kismis. Nah untuk kismis kan biasanya ada yang asam sama yang manis, tapi mertua aku kirimnya ini yang manis. Nah yang pertama ini aku packing untuk bapak-bapak yang ngaji gitu ya setiap malamnya. Ini ada sarung, terus juga ada peci, sama di dalamnya ini untuk makanan oleh-olehnya tuh aku bungkus lagi di dalam plastik hijau. Nah ini dia aku bungkus sekitar 15. Terus nanti ada tambahannya air zam-zam, tapi belum bisa di packing karena bapak dan ibu mertuanya kan belum nyampe. Nah terus ini juga ada kerudung yang udah sampai. Untuk kerudungnya ini tuh nanti buat keluarga gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya ini aku mau liatin lagi untuk bingkisan oleh-oleh buat tetangga. Sama ya teman-teman, isinya yang 4 tadi. Terus aku tambahin sama tasbih. Nah tasbihnya tuh tasbih mutiara gitu, ukurannya sedang. Nah ini tuh lagi di packingin gitu ya sama suami aku sesuai dengan masing-masing gitu ya, supaya nanti pas mau ngasihinnya tuh nggak ribet dan kita nggak cari-cari lagi, tinggal ngambil-ngambil aja sesuai dengan kantongnya gitu. Dan untuk kantongnya juga kita bedain ya teman-teman, untuk yang ngaji setiap malam, untuk tetangga, dan untuk saudara. Nah ini aku mau kasih lihat bingkisan untuk saudara gitu ya teman-teman. Nah ini untuk motif kerudungnya. Sebenarnya ini opsional aja ya, kalau kerudung atau sarung atau peci gitu bisa juga hanya makanannya aja. Tapi ini aku mau kasih ide, siapa tahu teman-teman semua ada yang lagi mau cari oleh-oleh untuk ibadah umroh dan haji. Nah ini aku mau liatin untuk bingkisan saudara gitu ya.
Nah ini untuk makanannya aku pisahin di plastik hijau. Terus ini ada kerudungnya. Dan nanti tuh ada tambahan air zam-zam. Teman-teman sekian dulu ya videoku kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum. Damn.